Perkenalkan, nama saya Ananda Kurota, NIM 2019-210254. Saya dari kelompok 5. Baik, jadi kelompok 5 akan mempresentasikan produknya yaitu konektor masker. Baik, jadi konektor masker ini terbuat dari benang wol yang dirajut menggunakan eh, dua pengait kancing. Waktu pengerjaannya sekitar 3 sampai 5 hari. Jadi ini bisa dilihat, ini ada pengait kancingnya juga di sini. Selain itu, konektor masker ini tuh memiliki manfaat untuk orang yang menggunakan hijab terutamanya. Nah, jadi di konektor masker ini juga ada desain seperti bunga-bunga ini. Untuk harga dari konektor masker ini sebesar Rp10.000. Baik, jadi manfaat dari konektor masker ini yaitu sebagai penyambung masker. Eh, jadi kalau misalnya menggunakan masker seperti ini, nah menggunakan masker seperti ini yang agak lama waktunya, jangka waktunya yang agak lama itu akan membuat rasa sakit di telinga. Nah, misal memakai masker ini tuh beberapa jamnya, jadi tuh nanti tuh di belakang telinga ini terasa sakit. Nah, apalagi kalau pemakaiannya itu sangat lama. Jadi biasanya kalau orang-orang berpergian itu kan suka menggunakan masker seperti ini. Nah, yang ini talinya ini tuh membuat sakit. Jadi konektor masker ini itu tujuannya itu menggabungkan agar itu di telinga itu sedikit longgar. Jadi untuk pemakaian ini itu dijamin sangat nyaman, elegan, simple, ekonomis dan tidak ribet. Nah, nanti jadi kalau misalnya pemakaiannya seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya agar menahan eh, ikat kepala di belakang sini agar telinga ini tidak terasa sakit ketika menggunakan masker yang seperti ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tigita Aniska Unika Aji dengan NIM 2019-210298. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan arti dari logo yang kita buat dalam kelompok kami. Nah, dalam logo kami terdapat sebuah benang wol dan sebuah jarum. Nah, dalam logo tersebut menggambarkan bahwa kita membuat produk yang berbahan dasar benang wol dan sebuah jarum. Di sini kami akan membuat konektor masker yang berbahan dasar dari bahan tersebut yaitu benang dan jarum. Dan tujuan kami membuat konektor masker ini adalah untuk memberikan kemudahan para hijaber saat menggunakan masker dan membuatnya lebih nyaman, elegan, simple, dan juga ekonomis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rizky Bani Rahmat dengan NIM 2019-210285 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan dari bisnis kelompok kami, yaitu mengenai konektor mesh. Nah, pada bisnis kami tersebut tentunya bahan baku yang dibutuhkan adalah benang wol, dan pada satu gulungan benang wol tersebut di pasaran berharga sekitar 10.500. Nah, selain itu bahan baku yang kita butuhkan adalah 2 buah kancing yang nantinya akan dipasang atau dijahit di ujung-ujung dari konektor tersebut, dan harga dari satu kancing besar tersebut sekitar 2.000. Nah, tadi bahan baku yang kita gunakan itu mempunyai total harganya 10.500 ditambah 2.000 dan ditambah 2.000 menjadi 14.500. Nah, selanjutnya pada biaya tambahan kita juga membutuhkan biaya promosi. Biaya promosi di sini kita menentukan sebesar 25.000 karena kenapa? Karena promosi yang kita gunakan yaitu promosi mengenai dengan metode paid promote, atau yang biasanya kita mengirimkan materi kepada akun-akun tertentu untuk materi kita dipromosikan di
akun mereka. Nah, biasanya biayanya sekitaran 25.000. Karena itu bisa mencakup semisal penguploadan di feed dan juga satu Instagram story. Nah, selanjutnya ada pula biaya tambahan yaitu biaya pengiriman. Nah, kita di sini mengasumsikan pengirimannya sebesar 19.000 karena rata-rata pengiriman antar kota pastinya juga di atas 15.000 dan 19.000 itu juga menurut kelompok kami sudah sangat cocok dan cukup untuk biaya pengiriman. Nah, maka dari itu biaya pengiriman yang kita tentukan yaitu 19.000. Nah, selanjutnya adalah biaya tambahannya yaitu menggunakan biaya digunakan untuk biaya pembelian kemasan atau packaging. Nah, di sini kemasan yang kita gunakan yaitu kemasan box kertas tetapi yang kecil, bentuknya seperti silinder yang ada di samping-samping. Nanti akan saya insert gambarnya di sebelah sini supaya bisa dilihat. Dan untuk satu buah kemasan tersebut dihargai sekitar 995 rupiah. Nah, maka dari itu total dari biaya tambahan untuk bisnis kami sebesar 34.995. Nah, jika ditambahkan dengan biaya bahan baku tadi sebesar 14.500, di total kita menemukan harga sebesar 59.495 rupiah. Nah, karena tadi satu gulungan benang bol tadi mampu menghasilkan sekitar 10 konektor rajutan, maka dari itu biaya yang 59.049 rupiah ini dibagi 10 menjadi 5.949,5 rupiah. Nah, kelompok kami akan menjual konektor mesh kami seharga 10.000 dikarenakan konektor mesh kami juga handmade dan rajutan. Proses perajutan tersebut juga membutuhkan waktu dan pastinya cocok dan sudah tepat dihargai dengan harga 10.000. Maka dari itu jika kita menghitung laba yang akan diperoleh oleh satu produk bisa diasumsikan seperti ini: 10.000 dikurangi 5.949,5 rupiah, yaitu ditemukan labanya 4.050,5 rupiah. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurida Rantiani Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi distribusi dan promosi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu konektor masker dari Rajut. Strategi distribusi dan promosi yang digunakan adalah dengan menyediakan stok produk dan melakukan promosi dan marketing pada media sosial yang sudah dibuat. Media sosial yang digunakan adalah WhatsApp dan Instagram. Karena mengingat keadaan sekarang di masa pandemi, tidak memungkinkan untuk melakukan promosi secara offline. Oleh sebab itu, metode promosi yang dilakukan dengan menggunakan media online. Apalagi selama pandemi, banyak masyarakat yang hanya berada di rumah saja dan hanya memanfaatkan media sosial. Oleh karena itu, penjualan melalui media sosial memiliki peluang yang sangat besar bagi kita. Tetapi, setelah pandemi ini selesai dan keadaan kembali normal seperti biasa, maka metode promosi yang akan digunakan ada dua cara, yaitu yang pertama, tetap melakukan penjualan secara online, dan yang kedua, melakukan penjualan secara offline dengan cara menjual di kampus, seperti menawarkan produk pada teman-teman kampus dan menitipkan produk di toko-toko hijab. Kita juga akan mempercantik feed Instagram agar menarik minat pembeli dan memberikan produk yang terbaik pada customer kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi distribusi dan promosi. Sekian, terima kasih.